Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Sarini SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Jambi dengan NIM 21025181. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 11 Batanghari, kelas 9, dengan materi Iman kepada Hari Akhir. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar anak-anak sekalian? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk Bayu, dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Japri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita memulai materi pembelajaran yaitu rukun iman. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir diantaranya adalah mawas diri. Baiklah, sebelum kita memulai ke materi kita, sudah dari kelas 7 sudah kita pelajari iman kepada hari akhir. Kelas 8 juga sudah kita pelajari iman kepada hari tersebut. Untuk itu, ada yang tahu arti iman itu apa? Ya, Cika, silakan Cika. Iman dalam istilah yaitu kepercayaan atau keyakinan. Menurut istilah, menurut bahasa? Keyakinan. Berarti iman itu percaya dan yakin bahwa iman itu ada. Yaitu menurut bahasa, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan kita sehari-hari. Itu pengertian dari iman. Pada pelajaran kali ini, kita memulai pelajaran yang kedua sebelum pelajaran yang kemarin. Pelajaran pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan. Yang materi minggu lalu ilmu pengetahuan. Materi minggu ini adalah iman kepada hari akhir. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, nanti Ibu berikan kelompok. Kelompok Ibu namakan dengan kelompok nama-nama iman, nama-nama hari akhir tersebut. Yaitu kelompok 1 Ibu namakan dengan Yaumul Ba'tsat. Kedua, Ibu namakan dengan kelompok Yaumul Ba'ats. Ya. Yang ketiga, kelompok Yaumul Mahsyar.
Yang keempat, kelompok Yaumul Hisab. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, setelah dibentuk kelompok, sebelum memulai ke materi, nanti pada diskusi kelompok tersebut, kalian memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Paham. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini tentang iman kepada hari akhir tersebut. Fatimah, coba lihat itu. Besar sekali ya Bu, kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Fatimah percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh ya? Gak mungkin Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Fatimah, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung semua amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Dengan rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Fatimah, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, baiklah anak sekalian, tadi sudah kita memperhatikan video tentang iman kepada hari akhir dan nama-nama hari kiamat. Sekarang kita sudah mengetahui ada 2 hari kiamat. Satu kiamat apa? Kiamat kubro. Kedua kiamat sugro. Yang pertama kiamat kubro yaitu kiamat besar yang akan terjadi bumi hancur lebur seperti anai-anai atau burung-burung berterbangan, seperti daun-daun berterbangan. Itu kiamat besar. Kiamat kecil sudah terjadi sekarang. Contohnya tadi apa? Gunung meletus. Adanya gunung meletus. Apa lagi? Tsunami. Apa lagi? Gempa bumi. Gempa bumi, banjir, longsor, dan ada lagi yang kita hadapi pada diri kita sekarang ini, yaitu para perempuan dengan sengaja membuka aurat, ya, bermain tiktokan, ya kan? Bermain tiktokan dengan merajalela mempertontonkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, itu sudah termasuk kiamat kecil. Paham anak-anak? Paham. Nah, ini gambar, yaitu gambar adanya kiamat besar dan
dan kiamat kecil. Pada diskusi kali ini, kalian perhatikan gambar ini kan? Ada bagian dari hari kiamat tersebut. Ya, bagian dari hari kiamat tersebut yaitu Yaumul. Kelompok 1 Yaumul Bazar. Yang kedua kelompok Yaumul Ba'ad. Yang ketiga kelompok Yaumul Mahsyar, dan yang keempat kelompok Yaumul Hisab. Pada bagian kelompok tersebut, silakan anak-anak nanti untuk berdiskusi tentang bagian kelompoknya. Sekarang silakan berdiskusi. Kelompok 1 diketuai oleh Jika, kelompok 2 diketuai oleh Al-Badri, kelompok 3 diketuai oleh Dela, kelompok 4 diketuai oleh Iwi. Ya, sudah? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan. Kiamat kubra. Artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Alam akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimujizin. Artinya, sesungguhnya apapun yang dijalanikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Al-An'am. Gambaran peristiwa kiamat sebagai berikut. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali pertama mati. Langit menjadi terpecah belah, seluruh alam Muzumil ayat 18. Manusia berpecimanai seperti anai-anai, terjadinya gelonggang yang dahsyat. Langit terbelah dari bumi diretakkan, matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, lautan meluap, matahari dan bulan dikumpulkan dalam Quran surah Al-Qiyamah. Bumi dan gunung-gunung mengguncang, gunung-gunung bertembangan, manusia datang berkelompok. Langit dibuka dan digulung menjadi padoman gana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Fahri. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. 1. Yaumul Barzakh. Alam barzakh dikenal dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat, batas antara alam di dunia dan akhirat. 2. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitannya semua manusia dari alam kubur, sejak manusia pertama yang meninggal menuju padang mahsyar setelah ditiup sangkakala. 3. Yaumul Mahsyar. Yaumul Has adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Pada saat itu manusia akan menerima catatan amal perbuatannya. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan awal perbuatan manusia selama menjalani kehidupan di dunia pada hari perhitungan amal.
akan diperlihatkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. 5. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo, kelompok 3. Ayo, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan hadis Nabi Rasulullah SAW. 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. 2. Keluarnya iman atau Mahdi yang akan menegakkan keadilan. 3. Keluarnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Munculnya awan hitam. 6. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 7. Keluarnya binatang melata pada hari akhir. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami yang akan dibacakan oleh kita. Kiamat sudah adalah kiamat kecil pada bagian tubuh saja yang mengalami kehancuran. Semua makhluk di dunia mengalami kematian. Allah telah mensyaratkan bahwa semuanya makhluk yang bernyawa akan kembali kepadanya. Ainama takunu yudkhilkumul al-maut walau kuntum Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendali pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Baiklah, ini hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Iman pada hari akhir, rukun iman yang kelima, yaumul barak, yaumul ba'ad, yaumul mahsyar, yaumul hisab, masuk surga, masuk neraka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hari akhir tersebut. Apa itu hari akhir? Ayo Maria. Hari akhir atau sering disebut dengan hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Seluruh makhluk akan mati, alam semesta hancur total, tidak ada yang selamat meskipun bersembunyi. Manusia akan dibangkitkan kembali dan dihisab. Nah, tepuk tangan. Setelah kita melakukan diskusi tadi, sudah disimpulkan oleh teman kita Alia bahwa hari akhir itu adalah hari kita dikumpulkannya di padang
baik dan perbuatan buruk kita. Dengan demikian bahwa iman kepada hari akhir yaitu pasti akan datangnya kiamat. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, tetap dibangkitkan di dalam kubur. Setelah itu ada lagi dalam Quran surah An-Nisa, yaitu tentang dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kematian kamu walaupun berada dalam benteng tinggi yang kokoh, walaupun kita bersembunyi di dalam benteng tinggi yang kokoh, ya, kiamat pasti akan kita mengalami suatu kematian. Seperti kejadian kemarin, ada pondok pesantren yang runtuh bangunannya, tidak terkira adanya kematian datang kepada kita, khawatir. Maka dari itu berhati-hatilah sekarang mengendarai kendaraan apapun perbuatan kita, untuk berhati-hati dan mawas diri. Dengan demikian, sebelum Ibu akhiri, tadi Ibu belum mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Dengan demikian, maka materi pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada hari akhir Ibu akhiri dengan mudah-mudahan kita perhatikan dan lakukan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan doa untuk pulang. Silakan Bayu pimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tilawah, wa arinal batila batila warzuqna tilawah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siap, beri salam. Assalamualaikum